Halo semuanya, gimana kabar kalian cuy? Kembali lagi bersama gua, Adol di sini di tempat yang penuh teka-teki dan sangat dirahasiakan. Kali ini gua akan membahas kelanjutan dari alur cerita film Maleficent, yaitu Maleficent Mysteries of Evil. Film ini disutradarai oleh Joachim Ronning dan masih dibintangi oleh Angelina Jolie, Elle Fanning, dan yang lainnya. Film ini berfokus pada Maleficent dan putri angkatnya Aurora yang mulai berseteru dan mempertanyakan arti keluarga saat keduanya memiliki pandangan yang berbeda. Sebelum melanjut ke alur ceritanya, kalian bisa lihat dulu alur cerita film pertamanya, biar kalian tidak goyah-goyo. Link filmnya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi cuy. Oke cuy, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke alur ceritanya, oke? Let's go! Film diawali di malam Jumat Kliwon, ada 3 orang pria yang secara diam-diam masuk ke kawasan Moorland. Setibanya di pohon besar, pria itu menemukan sesosok peri jamur crispy dan mencoba menangkapnya. Lalu si peri jamur crispy menggigit tangan si pria tersebut dan terjatuh. Lalu si peri jamur crispy itu pun kabur, dan si pria tersebut berhasil menangkapnya di kebun bunga pusara. Melihat keindahan bunga pusara itu, si pria tersebut dengan kokot menungen malah memetik satu bunga tersebut. Tapi tiba-tiba penjaga hutan Moor datang, lalu dengan tanpa ampun membantai 2 orang lainnya secara brutal. Sementara pria yang tadi, dengan panik dan ketakutannya, ia pun langsung lari terbirit-birit keluar dari hutan tersebut. Lalu ia sampai di kerajaan Ulstead, tempat Pangeran Philips berada. Lalu pria itu mengetuk-ngetuk pintu istana, yang kemudian dibukakan oleh seorang pria misterius. Lalu si pria tadi mencoba memberikan peri jamur crispy kepada pria misterius itu, dan memberi imbalan atas jasanya itu seharga 2 koin emas. Tapi ketika pria misterius itu melihat bunga pusara, lalu ia mengambilnya. Pagi harinya di Moorland, Ratu Aurora mengumpulkan seluruh penduduk Moorland untuk membahas hilangnya beberapa peri secara misterius. Sebagian dari mereka mengatakan bahwa manusialah yang menculik peri tersebut. Namun Aurora membantah agar tidak suujon dulu kepada manusia. Pada saat itu juga, peri lana kecil bernama Pito dengan iseng mengambil putri mahkota Aurora dan memancingnya ke sungai, hanya untuk membuat Aurora terjatuh ke sungai. Setelah naik dari sungai, Aurora menemukan mahkotanya itu tepat berada di atas batu. Lalu pada saat itu juga muncul Pangeran Philips dengan outfit terbaiknya. Tidak ada angin, tidak ada hujan, Pangeran Philips langsung berlutut di hadapan Aurora, lalu mengatakan, "Maukah kau menikah denganku?" sambil mengeluarkan cincin permata. Aurora pun sangat kegirangan dan tentu saja ia menerimanya. Diapa yang melihat hal itu kemudian pergi dan melapor ke Maleficent akan hal tersebut. Mendengar hal tersebut, Maleficent pun tidak senang. Lalu ia melompat tebing dan terbang untuk menemui Aurora. Setelah bertemu Aurora, Maleficent langsung bilang bahwa ia tidak setuju atas lamaran Philips. Karena di Ulstead, ia dipandang sebagai peri jahat. Tetapi Aurora tetap ngotot agar Maleficent merestuinya. Dan demi kebahagiaan Aurora, Maleficent pun akhirnya merestui hubungan tersebut. Setelah melamar Aurora, Philip kembali ke kerajaan bersama jenderalnya bernama Percival. Seperti kebanyakan warga Ulstead, Percival menganggap bahwa Maleficent dan penduduk Moorland adalah monster pembunuh. Kemudian Philip membantah hal tersebut karena ia tidak tahu tentang mereka. Philip kemudian menemui orang tuanya, yaitu Raja John dan Ratu Ingrid. Di sini Philip menyampaikan bahwa Aurora menerima lamarannya. Hal itu tentu saja membuat Raja John senang, karena memang dari dulu keinginan John ingin menyatukan kerajaannya dengan Moor dalam kedamaian. Raja John kemudian berencana mengajak makan malam untuk menyambut Aurora dan Maleficent. Setelah itu, Ratu Ingrid pergi ke ruangan pakaian, dan ternyata ada pintu menuju ruang rahasia yang berada di ruang bawah tanah. Di ruangan tersebut, terdapat beberapa orang yang sedang membuat senjata dan peluru besi. Ratu Ingrid kemudian menemui pelayannya yang bernama Lix Peter, yang sedang meneliti sari bunga pusara. Rupanya Ingrid ingin membunuh Maleficent dan menciptakan peperangan dengan Moor.
Di sini masih belum jelas mengapa Ingrid menginginkan hal tersebut. Sore harinya, Maleficent, Aurora, dan Diapel melakukan perjalanan menuju istana Ulstead untuk menghadiri undangan makan malam bersama orang tua Philip. Mereka menyeberangi sungai menggunakan jembatan akar dan disambut oleh warga desa yang terlihat gembira. Setibanya di dalam, mereka disambut dengan hangat oleh Raja John dan Ratu Ingrid. Saat makan malam sedang berlangsung, Ingrid pun mulai menunjukkan ketidaksukaannya kepada Maleficent. Ia sengaja menyuruh pelayannya untuk meletakkan pisau dan garpu besi, yang tentu saja itu bisa menyakiti Maleficent. Setelah itu, Ingrid sengaja membicarakan asal-usul Aurora dan kutukannya, seolah-olah ia ingin menghancurkan nama baik Maleficent di hadapan Aurora. Ketika Ingrid mengatakan bahwa Aurora akan memiliki ibu yang sangat sayang kepadanya setelah menikah dengan Philip, Maleficent pun langsung mengamuk dan mengeluarkan ultinya. Ia tidak terima jika kasih sayang Aurora diambil alih oleh Ingrid. Tiba-tiba, pada saat itu juga Mamang John jatuh pingsan, dan Ingrid menuduh Maleficent mengutuk suaminya. Tapi Maleficent membantah bahwa dirinya tidak mengutuk Mamang John. Aurora yang sudah terpancing emosi, lalu memarahi Maleficent. Hal itu membuat Maleficent memilih untuk pergi bersama Diapel. Saat Maleficent terbang menjauhi istana, ia ditembak oleh anak buah Ingrid bernama Gerda dengan peluru besi. Besi tersebut membuat Maleficent tersadarkan diri dan jatuh. Dan begitu juga Diapel yang mulai berubah menjadi manusia. Maleficent jatuh ke sungai deras dan berakhir di lautan lepas. Dari kejauhan, Gerda melihat sosok makhluk bersayap menukik ke lautan, lalu membawa tubuh Maleficent terbang ke langit. Makhluk tersebut membawa Maleficent masuk ke dalam sebuah sarang, yang terlihat seperti sarang burung walet. Mamang John lalu dibaringkan ke tempat tidurnya. Aurora dan Philip meminta Ingrid untuk menggunakan ciuman cinta sejati untuk membangunkan Mamang John. Namun sayangnya, itu gagal. Ingrid mengatakan bahwa kenyataannya kutukan ini tidak bisa dibebaskan oleh ciuman cinta sejati. Padahal, jika Ingrid benar-benar cinta kepada Mamang John pasti akan bangun. Merasa bersalah, Aurora pun kembali ke Moor dan meminta Maleficent untuk mencabut kutukannya. Tapi setibanya di sana, Aurora tidak menemukan Maleficent. Ia lalu bertemu Diapel yang mengatakan bahwa Maleficent hilang secara misterius dan dirinya terjebak menjadi manusia seutuhnya. Pada saat itu juga, Pinto diam-diam menyelinap ke dalam tas kuda milik Aurora. Dan tanpa disadari, ia ikut kembali ke istana bersama Aurora. Sementara itu, Ingrid diberitahu oleh Gerda bahwa Maleficent dibawa pergi oleh sosok yang sama seperti dirinya saat dirinya berhasil menjatuhkan Maleficent. Di sisi lain, Maleficent tersadar di sebuah sarang. Ia melihat kalau lukanya sudah diperban, tetapi ia belum tahu siapa yang menyelamatkannya. Maleficent lalu menyusuri sarang dan menemukan sekelompok peri bersayap seperti dirinya yang sedang membahas tentang bola besi. Mereka bisa disebut peri kegelapan atau Page. Salah satu Page yang berpengaruh ialah Bora. Bora menegaskan kepada kelompoknya bahwa manusia sudah menciptakan bola besi ini untuk memerangi bangsa peri. Bora lalu menghampiri Maleficent. Ia mengejek hubungannya dengan manusia. Ia membuat Maleficent marah dan mengeluarkan kekuatannya. Melihat kekuatan Maleficent, Bora pun memberitahu kepada kelompoknya bahwa dialah kunci kemenangan kita. Page yang menyelamatkan Maleficent adalah Conal. Ia mengajak Maleficent menyusuri sarang Page yang merupakan tempat tersembunyi. Setiap Page memiliki kekuatan unik dan juga jenis yang berbeda-beda. Walaupun wujudnya sama, Conal juga membawa Maleficent ke tempat keramat, di mana di tempat tersebut terdapat Ponic Elf yang terkubur di dalam batu. Ponic Elf merupakan leluhur Page yang memiliki kekuatan seperti Maleficent, dan Conal meyakini bahwa Maleficent adalah keturunan Ponic Elf. Conal lalu memperingati Maleficent bahwa kekuatan yang ada pada Maleficent ditunjukkan untuk kebaikan dan kedamaian. Ia memaksa Maleficent agar bangsa peri dan bangsa manusia tidak berselisih. Di sisi lain, Aurora tiba di istana. Pinto menyelinap ke dalam dan tidak sengaja jatuh ke solokan yang membawanya ke meja milik Lex Peter. Alhasil, ia pun ditangkap dan dimasukkan ke dalam toples rengginang bersama peri jamur crispy di sebelahnya. Sementara Aurora memilih tinggal di istana untuk melanjutkan pernikahannya bersama Philip. Di atas menara,
Gerda mengumumkan lewat Toa bahwa seluruh rakyat Mor diundang ke pesta pernikahan Aurora nanti besok. Gerda juga mengumumkan jika mereka datang maka akan diberi nasi kotak gratis. Di hadapan Aurora, Ci Ingrid terlihat berpura-pura baik. Ia juga memaksa Aurora agar memakai gaun yang bagus dan melepaskan gaun buatan peri. Dari sini, Aurora mulai merasakan bahwa dirinya tidak bebas karena diatur sana-sini oleh Ci Ingrid. Singkat cerita, malam pun poek. Aurora mengadu kepada Philip bahwa dirinya merasa diatur dan juga merasa bukan Ratu Mor lagi. Philip mengatakan bahwa Aurora tidak perlu mengikuti perintah ibunya dan harus menjadi diri sendiri karena pada dasarnya Philip tulus mencintai Aurora. Di ruang bawah tanah, Lickspittle akhirnya menyelesaikan senjata yang diinginkan Ci Ingrid. Senjata tersebut berupa bubuk besi yang diberi serbuk bunga pusara yang membuat warnanya menjadi merah. Bubuk besi tersebut lalu diuji coba kepada peri Dandelion dan terbukti ampuh karena hanya dalam sekali taburan peri Dandelion langsung berubah menjadi bunga Dandelion. Artinya, senjata ini bersifat merubah peri menjadi wujud aslinya. Lickspittle lalu mengatakan kepada Ci Ingrid bahwa kita membutuhkan ribuan bunga pusara untuk membuat senjata lebih banyak lagi. Tanpa pikir panjang, Ci Ingrid pun memerintahkan Jenderal Percival dan prajuritnya untuk membawa bunga pusara di Morland. Di sarang Pais, Maleficent terlihat sedang menghadiri acara hitanan salah satu keluarga Pais. Pada saat itu juga, Maleficent merasakan ada yang tidak beres dengan Mor. Ia pun keluar dari sarang untuk mendatangi Mor, yang kemudian disusul dengan Bora dan Conal. Tibanya di sana, Maleficent mendapati kalau ribuan bunga pusara telah diambil oleh prajurit Ulstead. Bunga pusara itu sendiri merupakan makam peri, jadi bunga itu akan muncul jika ada peri yang baru saja dikuburkan. Dari balik semak-semak, tiba-tiba muncul puluhan tentara Ulstead dan langsung menembaki Maleficent dengan bola besi. Namun untungnya, Cornel melindungi Maleficent dan mengorbankan dirinya yang tertembak. Bora tidak tinggal diam, ia menggunakan combo ulti dan skill 2-nya untuk menyerang para tentara dan berhasil memukul mundur para tentara. Setelah itu, Bora dan Maleficent kembali ke sarang sambil membawa tubuh Conal. Hari pernikahan pun telah tiba. Semua rakyat Mor mulai mendatangi istana Ulstead, akan tetapi tidak dengan Diapel karena wujudnya masih manusia. Sementara Aurora yang masih berada di dalam kamar didatangi oleh Philip yang memberinya hadiah dari Ci Ingrid yang berupa bunga pusara. Di sini Aurora mulai curiga dengan Ci Ingrid karena ia memiliki bunga pusara yang tentu saja susah didapat bagi manusia. Aurora pun mencoba mencari tahu dengan memasuki ruangan pakaian milik Ingrid secara diam-diam. Ia menemukan pintu rahasia yang mengarah ke ruangan bawah tanah. Di ruangan tersebut, Aurora melihat jarum pemital yang sebelumnya dikutuk oleh Maleficent. Jari telunjuk Aurora mulai terasa aneh, yang membuatnya ingin menusukkan ke pucuk jarum pemital. Namun saat ia mendekati pemital, Aurora langsung tersadar dan mendapat penglihatan bahwa Ci Ingrid menusuk Mamang John dengan jarum tersebut saat makan malam bersama Maleficent. Kini Aurora pun percaya bahwa Maleficent benar-benar tidak mengutuk Mamang John. Aurora juga menemukan kalau Lickspittle ternyata adalah peri yang dipaksa bekerja oleh Ci Ingrid setelah ia memotong sayapnya. Saat itu juga Ingrid datang. Ia menceritakan masa lalunya saat masih muda, di mana orang tuanya dulu adalah raja yang singgah di perbatasan Mor. Di suatu musim yang dingin, kerajaan orang tua Ingrid mengalami gagal panen dan membuat rakyatnya menderita. Namun tidak dengan Mor, yang malah memanfaatkan musim dingin untuk menanam es batu. Ci Ingrid mengaku bahwa dirinya ingin merebut daerah Mor karena tanahnya yang subur, tetapi ayahnya melarang karena ayahnya menginginkan kedamaian. Saudara Ci Ingrid kemudian dikirim ke Mor untuk meminta resep pupuk es batu kepada para peri. Namun sayangnya, ia tidak pernah kembali dan diyakini telah dibunuh oleh Maleficent. Rakyat lalu melengsarkan ayah Ci Ingrid dari kerajaan karena tidak mampu melakukan penyerangan terhadap Mor. Dan lambat laun kedua orang tua Ci Ingrid meninggal sampai akhirnya ia bertemu Mamang John yang mengajaknya menikah. Kini Ci Ingrid menjadi ratu yang memiliki pasukan untuk membalas apa yang menimpa keluarganya dulu kepada Mor. Jadi sudah jelas bahwa akar permasalahannya adalah es batu. Gimana sih? Aurora kemudian ditangkap dan dimasukkan ke dalam kamar. Di sarang Pais,
Cornell yang sekarat dibaringkan di tanah keramat. Beberapa Pais lalu melakukan ekstraksi untuk mentransfer kekuatan Cornell ke Ponic Elk. Sementara Bora menyatakan kepada peri lain bahwa manusia telah memulai perang dengan bangsa peri dan kita harus melawan balik. Bora lalu memerintahkan para Pais untuk pergi ke kerajaan Ulstead, sementara Maleficent masih menemani Cornell. Cornell lalu memutuskan untuk mentransfer semua kekuatannya kepada Maleficent, sebelum akhirnya ia meninggal dan menyatu dengan tanah. Semua rakyat Mor kini sudah tiba di dalam aula. Mereka mulai merasa curiga ketika deretan bangku di sebelahnya tidak diisi oleh manusia. Pada saat itu juga, penjaga kerajaan menutup rapat pintu aula dan mengganjalnya dengan kayu. Sementara itu, Gerda muncul untuk memainkan organ tunggal. Ketika musik memasuki ke dalam rap, Gerda melepaskan serbuk besi merah ke arah rakyat Mor, yang membuat sebagian dari mereka berubah menjadi wujud aslinya. Bora dan pasukannya akhirnya tiba di kerajaan. Namun pasukan Ingrid menghalangi mereka. Dengan melemparkan bom serbuk besi, lalu Bora menyuruh pasukannya untuk mundur dan memilih jalur bawah. Dan hal itu terbukti menembus pertahanan mereka. Aurora akhirnya berhasil keluar dari kamar dengan menipu penjaga pintu. Ia menemui Philip di kamar ayahnya dan memberitahu bahwa semua ini adalah ulah Ingrid. Ia sedang memancing peperangan dan menusuk Mamang John dengan jarum pemital. Mengetahui hal tersebut, Philip pun langsung menemui Ingrid di atas menara. Philip menghentikan perbuatan Ingrid, namun Cece ini menolak dan menyuruh penjaga untuk menangkap Philip. Daripada liar, Philip pun melompat dari atas menara sambil berpegangan pada balon bersama Percival. Setibanya di tanah, Percival langsung ngagabruk si Philip agar ia menyerahkan diri. Di waktu yang sama, Bora menyambar Percival dan mencoba membunuhnya, tetapi hal itu dihentikan oleh Philip yang mengatakan bahwa semua ini adalah kesalahan ibunya. Aurora mencoba membukakan pintu aula dan membebaskan rakyat Mor. Bersama dengan itu, datanglah Diapel. Di dalam aula, si Ibi Peri mengorbankan dirinya memasuki lubang suara yang membuat dirinya terkena serbuk besi. Ibi Peri berubah menjadi bunga yang menutup semua lubang suara sehingga menghentikan penyebaran serbuk. Lalu kedua Ibi Peri lalu terbang ke wajah Gerda dan membuat Gerda terjatuh. Sementara di luar, Aurora dan Diapel tertangkap oleh para penjaga. Di saat itu juga, datanglah Maleficent lalu merubah Diapel menjadi beruang. Diapel lalu menyerang para penjaga untuk menghancurkan pintu aula. Di ruangan bawah tanah, akhirnya Lickspittle sadar bahwa perbuatannya itu salah. Ia membebaskan peri jamur Crispy dan peri lainnya. Sementara di luar, Maleficent mendatangi Ingrid untuk membunuhnya. Tetapi hal itu dihentikan oleh Aurora. Ingrid kemudian menembak anak panah ke tubuh Aurora. Namun untung saja, Maleficent melindunginya, sehingga dirinya lah yang terkena anak panah dan membuat dirinya hancur menjadi abu. Ketika Aurora menangisi kepergian ibu perinya, air mata yang dihasilkannya menyebabkan Maleficent bangkit kembali menjadi burung ponik yang penuh kekuatan. Ingrid kemudian mengambil langkah terakhir, yaitu menjatuhkan Aurora dari menara. Namun tentu saja, Maleficent berhasil meraih Aurora, namun akhirnya harus ditotog ke tanah. Saat Ingrid mau melarikan diri, ia dihadang oleh Bora dan Pei lainnya, yang menuntut pertanggungjawaban apa yang telah Ingrid perbuat. Maleficent merubah kembali dirinya ke bentuk semula. Setelah itu, ia bertanya kepada Philip, apakah Philip benar-benar mencintai Aurora? Philip pun menjawab dengan sepenuh jiwa dan raganya mencintai Aurora. Kini Maleficent memberi restu kepada keduanya, dan sengaja menghiasi istana kerajaan dengan akar berbunga sebagai hadiah. Di saat itu juga, Lickspittle datang untuk memberikan jarum pemital yang dulu dikutuk oleh Maleficent. Maleficent mematahkan kutukannya dengan membakar jarum tersebut dan membuat Mamang John tersadar. Ingrid kemudian dikeluarkan dari istana melalui akar hidup. Setelah itu, Maleficent mengubahnya menjadi Mbe Badot. Aurora dan Philip kemudian resmi menikah. Manusia dan peri akhirnya bersatu tanpa ada dendam di hati mereka. Setelah pernikahan selesai, Maleficent berjanji kepada Aurora bahwa dirinya akan kembali di saat hari perayaan kelahiran anak Aurora. Maleficent pergi untuk bergabung dengan bangsa Pei dan film pun tamat. Oke, itulah alur cerita Maleficent Mysteries of Evil. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan.
Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan dan yang lainnya. Pesan yang dapat kita ambil adalah jangan mau jadi Ember Balot. Oke, terima kasih yang sudah menonton video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you on the next video. Bye-bye.